Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Pantry Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Share lagi ya aktivitasku. Nah, video kali ini aku itu mau budgeting lagi ya teman-teman untuk bulan di Februari ya, Februari tahun 2025. Oke, langsung aja ya ke videonya. Ini aku langsung aja mau lihat sisa dari bulan Januari kemarin. Jadi di bulan Januari ini aku mau bongkar ya sisanya tuh berapa. Ada di belanja bulanan, otomatis aku nggak hitung ya sisanya karena sebetulnya belanja bulanan di bulan Januari kemarin itu tidak melebihi budget ya teman-teman. Tapi ya sekali lagi ya pasti sisanya tuh buat makan dan segala macam. Jadi ya udahlah, aku nggak kembalikan ke dompet pintar ya teman-teman. Kemudian untuk belanja mingguan aku ada sisa 154.000 karena di minggu terakhir aku nggak ada belanja. Sebetulnya di minggu yang ketiga itu aku juga nggak belanja, tapi aku uangnya buat beli lauk ya teman-teman. Kebetulan aku tuh lagi kesulitan untuk ke pasar dan kadang-kadang tuh nggak ketemu sama Pak Sayur ya. Kemudian di sini untuk family time aku 0 ya habis, jadi nggak ada sisa. Kemudian jajan anak juga nggak ada sisa. Terus kemudian jajan istri 4.000. Entah kenapa ya kok ada sisa 4.000. Kadang-kadang aku tuh asal masukin aja gitu loh teman-teman. Kemudian Pak suami juga nggak ada sisa, telur juga nggak ada sisa, galon ada sisa 60.000 ya teman-teman. Kemudian susu anak ada sisa 66.000, beras nggak ada sisa, kucing juga nggak ada sisa, dana jaga-jaga juga kosong, uang lauk ada sisa 63.000 dan gas otomatis nggak ada sisa ya karena kan aku lagi ngumpulin uang untuk beli gas ya. Kebetulan ini gasnya belum habis ya. Aku biasanya kalau beli gas itu sekitar setelah 7 bulanan gitu baru aku tuh beli gas. Aku tuh beli gasnya tuh yang 12 kilo ya teman-teman. Aku beli gas yang terakhir itu sekitar 3-4 bulan yang lalu itu 200.000 lebih teman-teman. Makanya aku tuh kayak gimana ya, kayak sayang gitu ya ngeluarin uang langsung di hari yang sama. Jadi makanya mulai kemarin itu setelah beli gas tuh aku langsung nyicil. Jadi nanti pas aku beli gas kemudiannya tuh uangnya tuh sudah ada ya teman-teman. Oke, ini aku sudah kumpulin sisa uang di bulan Januari ya teman-teman. Ini tuh nantinya bakal dijadikan saving challenge. Nah, kebetulan saving challenge aku tuh nanti nambah ya. Nanti apa sih nambahnya nanti kalian bisa nonton di video aku selanjutnya ya, di video aku saving challenge. Oke, di video budgeting kali ini aku nggak ada tips ya teman-teman. Aku hanya menularkan semangat aku untuk budgeting. Jadi semenjak aku budgeting itu kayak semua pengeluaran aku tuh lebih terkontrol ya, meskipun ada beberapa hal yang boncos, terus kemudian ada beberapa hal yang nggak bisa terkontrol, tapi setidaknya semenjak aku budgeting ini semuanya tuh kayak jalan sesuai aturannya gitu loh teman-teman. Kemudian aku bisa ada tabungan. Kemudian ya pokoknya setelah aku budgeting ini aku tuh nggak terlalu repot ya masalah keuangan teman-teman. Dan rezeki itu ngalir terus, entah kenapa, apa karena budgeting. Pasti ya ada ya faktor-faktor lain, tapi setidaknya setelah aku budgeting tuh aku ngerasa kayak rezeki tuh kayak ngalir aja. Terus kemarin kan aku juga ada saving challenge itu ya, bikin pagar ya. Dan alhamdulillah ya teman-teman sudah terlaksana ya, kemarin udah jadi pagarnya. Itu dari hasil aku nabung 5.000 dan 10.000 sama aku tabungan bikin pagar ya. Sebetulnya kan belum selesai ya tabungannya, tapi karena ternyata biayanya tuh udah pas, jadi makanya nanti nggak akan kuterusin untuk biaya nabung pagar ya teman-teman. Nanti aku alihkan ke tabungan yang lain. Dan cerita selanjutnya nanti di video aku saving challenge ya teman-teman. Oke, di sini aku lagi ngitung-ngitung ya sisa di bulan Januari. Ini aku ngitungnya pakai kalkulator. Ini tuh dikasih sama Mama Ria Ulfa. Tapi sayangnya Mama Ria Ulfa tuh udah lama banget nggak ngonten ya. Gimana nih kabarnya Mama Ria Ulfa? Apakah sedang nonton video aku? Ayo dong konten yang semangat gitu. Oke, balik lagi ya ke videonya. Jadi ini kita videonya tuh ngalur ngidul aja ya, kita ngobrolnya teman-teman. Karena sebetulnya aku tuh kayak bingung ya mau ngomongin apa. Yang pasti aku tuh cuman mau ngasih ini ya, afirmasi positif tentang budgeting. Jadi kalau misalkan kalian kayak takut budgeting, takut nggak bisa, takut boncos dan segala macam. Pokoknya segala sesuatu tuh pasti dimulai dulu ya teman-teman. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu ya hasilnya. Oke nih teman-teman, alhamdulillah ya sisa aku di bulan Januari adalah 347.000 dari budget 3.710 ya. Jadi kurang lebih budget yang aku gunakan di bulan Januari
Januari adalah sekitar 3.400.000-an. Alhamdulillah ya, di sini bisa aku masukin ke saving challenge aku, ke tabungan aku ya teman-teman. Oke, ini aku ngitung aja budget aku di bulan Februari ya. Jadi langsung aja ya di videonya. Untuk bulan Februari ini aku tuh sudah belanja bulanan ya. Belanja bulanannya itu udah ya di video aku di hari Senin kemarin. Aku tuh habis sekitar 500.000 lebih ya. Sebetulnya budget aku 7,5, tapi alhamdulillah ya nggak tidak melebihi budget teman-teman. Masya Allah, belibet banget. Kemudian belanja mingguan masih sama ya dengan yang kemarin 600.000, jadi per minggunya 150. Kemudian family type-nya 800.000, jajan anak 150.000, jajan istri dan suami sama ya 2,5, telur 100.000, galon 120.000, susu anak 150, beras 150. Ini beras karena aku belinya 10 kilo aja gitu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk telur 100.000 karena sebelumnya sudah diisi ya sebelum aku budgeting ini, dan galon ini juga aku sudah ngisi, jadi makanya aku budgetin aja 120.000. Kemudian dana jaga-jaga 150.000, uang lauk 200.000, sama aku nambah lagi ya tabungan gas 50. Jadi tabungan gas aku tuh sebetulnya sudah 250.000 teman-teman. Aku nggak tahu ya harga gas sekarang berapa ya yang 12 kilo. Kemarin kalau nggak salah harganya sekitar 230 apa 240 gitu loh teman-teman. Oke, di sini aku lagi ngitung budget aku di bulan Januari, di bulan Februari ya. Oh iya, aku mau disclaimer dulu bahwa di video ini aku nggak ada unsur pamer atau ria teman-teman, hanya sekedar sharing aja ya. Karena aku pun juga banyak kekurangannya dan masih belajar ya dalam segala hal ya, termasuk budgeting. Jadi aku pun sebetulnya juga banyak kekurangan juga, banyak boncos-boncosnya ya teman-teman. Dan ini ada beberapa hal yang pastinya kita sharing, ada juga yang gak di-sharing ya, karena kalau misalkan semua permasalahan di-sharing, kasihan ya, teman-teman pun juga pasti banyak masalah ya teman-teman. Oke, di sini untuk budget aku di bulan Februari adalah 3.570.000. Bulan Januari kemarin kan 3.710 ya, jadi ada beberapa pengurangan budget. Jadi sekarang 3.570.000. Oke, udah selesai. Di sini aku mau nulis lagi yang di bawah, yaitu untuk saving and giving ya teman-teman di bulan Februari. Masih sama sih saving and givingnya, nggak jauh beda ya. Ada pendidikan anak, dana darurat, tabungan utama, sama sisa Januari. Lagi pada ngapain nih kalian sambil nonton videonya, sambil beraktivitas kah, atau sudah selesai aktivitasnya jadi sambil rebahan? Aku temenin aja ya aktivitasnya dari sini. Semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Dan terima kasih ya sudah mau ngeklik videoku. Nah, kalau misalkan kalian bertanya-tanya gimana sih supaya kita tuh semangat untuk budgeting. Nah, kalau aku sendiri sebetulnya kenapa sih aku tuh bisa semangat budgeting, bisa konsisten, itu karena pertama aku tuh bikin video teman-teman. Jadi pertama kali aku bikin video budgeting itu di tahun 2023 ya teman-teman. Dan sekitar bulan November apa Oktober gitu loh teman-teman. Terus kemudian dapat feedback yang bagus gitu, jadi banyak yang ngasih motivasi juga, ngasih feedback yang baik, komentar-komentar yang baik gitu ya. Jadi akhirnya aku pun juga semangat untuk ngelanjutin lagi bikin video untuk budgeting. Terus kemudian setelah aku jalani budgeting, terus kemudian kok aku tuh kayak ada energi positifnya gitu ya, jadi lebih terkontrol untuk ngontrol keuangan. Terus kemudian aku tuh kan ketika kita budgeting kan kita punya kantong-kantong sendiri ya, kayak misalkan ini ya, kayak budget belanja bulanan, belanja mingguan, jajan anak, tuh semua kan sudah ada kantong-kantongnya ya. Jadi kita tuh lebih ngerti gitu loh. Oh, ini ada uang, ini uang apa ya? Oh, ini uang untuk beli galon. Oh, ini uang untuk beli susu anak. Kalau misalkan kita belum budgeting, uang itu kan terkumpul ya jadi satu di dompet. Terus kemudian kita nggak tahu ini uang ini buat apa, karena kan uang itu numpuk ya di situ. Terus kemudian kita ambil aja. Akhirnya yang tadinya kita belum beli galon, misalkan ya kita ada budget galon gitu ya. Terus kemudian galonnya habis, tapi uangnya tuh kok sudah nggak ada gitu ya. Udah kemana nih uangnya gitu? Ternyata buat beli jajan gitu kan. Makanya setelah aku budgeting, aku tuh lebih terkontrol, meskipun ada boncosnya, pastinya lebih boncos yang nggak budgeting ya teman-teman. Tapi bukan berarti aku menjudge seseorang kalau misalkan nggak budgeting, nggak bisa ngontrol gitu. Enggak ya teman-teman, ini buat diri aku sendiri ya.
Jadi kemarin kalau misalkan aku nggak budgeting itu, uangnya tuh kayak aku kumpul-kumpulin aja di tas gitu ya. Terus kemudian pas aku beli sesuatu ya udah beli, terus kemudian kembaliannya aku taruh tas jadi satu. Terus kemudian nanti pas pergantian bulan, aku tuh nggak ada evaluasi, terus nggak ada yang namanya saving challenge. Jadi uangnya itu terpakai lagi di bulan berikutnya gitu loh teman-teman. Nah ini aku lagi masukin budgetnya ya di dompet pintar. Jadi sambil ngeliatin aku masukin di dompet pintar, kita lanjut ngobrol aja ya. Jadi kemudian untuk kayak kewajiban gitu ya, misalkan kita punya kewajiban bayar utang gitu ya, terus kemudian token listrik itu menurut aku kewajiban ya, itu harus dikeluarkan dulu nih teman-teman. Kan ada ya beberapa orang gitu ya, itu misalkan nih dia bayar aja dulu 10.000 gitu, nanti kalau misalkan bunyi lagi bayar lagi 10.000 gitu ya. Itu menurut aku kurang efisien ya teman-teman. Menurut aku lebih baik dikeluarkan aja langsung, misalkan 1 bulan itu 300.000, ya udah isi aja 300.000 gitu. Daripada dia ngisi 10 akhirnya nanti pas sudah pertengahan bulan uangnya nggak ada untuk ngisi token. Akhirnya gimana? Akhirnya pakai budget yang lain atau pinjam orang, kan jadi nggak enak ya. Jadi menurut aku kewajiban itu harus dipenuhi dulu, kewajiban itu. Setelah itu baru sisanya itu kita sesuaikan ya teman-teman kebutuhannya, kayak misalkan belanja mingguan, terus kemudian jajan anak. Kan kalau misalkan kita lihat budgeting teman-teman yang lain, misalkan dia punya belanja mingguan misalkan 1 juta gitu ya, kita kan nggak harus ngikutin 1 juta juga, kita punya kebutuhan yang lain, maksudnya kita punya budget yang lain, karena kan pemasukan orang beda-beda ya teman-teman. Pasti kita pinginnya juga ya belanja mingguan 1 juta, tapi kalau misalkan kita nggak punya uang segitu, budgetnya nggak segitu, kita jangan paksakan. Jadi misalkan nih kalau aku ini kan belanja mingguan 600.000 aku budgetin, ya udah kita sesuaikan aja sama pembeliannya. Jadi misalkan tetap aja kita terpenuhi ya, kayak ayam, daging, semuanya terpenuhi. Kita beli sesuai dengan budget yang kita punya. Misalkan beli ayam ya misalkan nggak harus 1 kilo, beli setengah kilo gitu ya. Misalkan daging, kayaknya kok aku kayak ngajarin gitu ya. Enggak ya teman-teman, aku hanya kayak apa ya, apa yang aku kerjakan gitu ya selama ini ketika budgeting gitu loh teman-teman. Pastinya kalian lebih keren lah ya, lebih hebat gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau sharing-sharing juga, bisa juga ya tulis di kolom komentar. Bisa, siapa tahu bisa memberi motivasi gitu ya ke aku juga ya teman-teman. Nggak terasa ngobrol ngalur ngidul ya. Sebetulnya banyak banget yang mau aku obrolin, tapi waktunya sudah mau selesai. Makasih ya sudah nonton videonya dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan mau dilanjut ya sampai akhir. Semoga ada hal positif, ada hal baiknya. Yang jeleknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Maaf ya kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang sopan ya selama di video, karena aku cuma manusia biasa ya, banyak belajar juga. Nah di sini aku lagi masukin apa ya ini ya, kalau enggak tabungan wajib, kalau enggak tabungan wajib deh kayaknya, tabungan utama itu 300.000 ya teman-teman. Tabungan utama ini tabungan yang apa ya, bisa general ya teman-teman, bisa untuk mengcover pendidikan anak, bisa juga mengcover dana darurat, atau misalkan aku mau apa ya, merenovasi rumah atau makeover rumah, bisa ambil dari tabungan utama ya teman-teman. Dan aku juga ada dana darurat ya 200.000, sama pendidikan anak 100.000. Mudah-mudahan aku tuh setiap berdoa gitu ya sama Allah, kalau semoga Allah selalu limpahkan rezeki ya buat anak aku, supaya anak aku tuh bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya dari aku, pastinya dari orang tuanya gitu. Amin. Makanya mungkin di sini aku ikhtiarnya ya nabung ya, terus Pak suami juga ikhtiarnya kerja, dan sisanya kita serahkan sama Allah gitu teman-teman. Ngomong gampang ya, tapi kalau misalkan kita jalanin, insya Allah kok ada jalan keluarnya. Nah ini aku udah selesai. Nah ini aku nunjukin tabungan pagar aku ya di sini. Ini sudah sekitar 700-an, tapi ini udah selesai ya. Karena aku kemarin bongkar tabungan 5.000 dan 10.000 tuh 3.400.000 ya, ditambah 700 ada sekitar 4 jutaan. Jadi aku bikin pagar tuh 4 jutaan teman-teman. Jadi alhamdulillah ya udah selesai. Jadi nanti aku bisa alihkan ke tabungan yang lain. Nah ini untuk sisa Januari ini bakal saving challenge ya di video berikutnya. Kalian bisa nonton ya di video aku berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan videoku ini bisa memotivasi kalian ya. Alhamdulillah nih teman-teman, aku udah selesai budgeting untuk di bulan Februari. Semoga dilancarkan sama Allah gitu. Amin. Gimana nih kalian, sudah budgeting belum untuk di bulan Februari? Semoga kalian juga dilancarkan. Buat teman-teman yang mau lihat inspirasi atau contoh budgeting yang lainnya, bisa nonton ya di Home Kelly, lalu ada Mam Adiba, lalu ada juga
Mam Neneng Rizka, ada Mam Saufa, ada Bunda Ai pastinya ya, dan yang lain-lain banyak ya teman-teman, gak bisa disebutin satu persatu. Oke teman-teman, aku sudahin dulu aja ya videonya sampai di sini. Aku udah beresin semua peralatan budgeting aku. Dan untuk budgeting gak harus di buku-buku yang kayak gini ya, di buku tulis biasa pun juga gak ada masalah. Yang penting ada pendataan dan tulis menulis itu bisa bikin semangat juga teman-teman buat budgeting, karena kan kita bisa lihat datanya ya. Oke, sampai sini dulu ya. Akhir kata, wassalamualaikum, dadah.